Tiga pelamar kerajaan yang bersaing sengit memperebutkan kasih sayang sang pahlawan wanita. Entah bagaimana, semuanya berakhir menjadi ipar perempuan itu. Kisah gelap, obsesif, dan memenjarakan yang seharusnya bagus sepenuhnya ditulis ulang menjadi cerita keluarga yang hangat dan manis. Penyihir yang suka mengendalikan berubah menjadi maniak yang memuja dan terobsesi pada saudari perempuannya. Tiran haus darah itu menjadi paman yang nakal dan pembuat onar. Kapten ksatria yang tegas berubah menjadi orang bodoh yang mabuk cinta. Mata Liana berbinar saat dia melihat paus-paus berenang di udara. Matanya seperti pantulan langit berbintang bersinar terang. Bukankah ini keren? Dia berbisik. Tentu saja jika menurutmu begitu, panggil aku kakak sebagai ucapan terima kasih. Baru saat itulah Liana menyadari bahwa pertunjukan sihir yang memukau itu memiliki motif tersembunyi. Tidak sulit, coba saja. Pinta Castle wajahnya lembut penuh kasih sayang. Fitur wajahnya yang sempurna bersinar, sangat terang hingga Liana harus menyipitkan mata. Tapi kau iparku dan aku sudah punya saudara laki-laki. Tidak apa-apa. Kita keluarga, serunya membuka lebar tangannya, siap memeluk Liana dan menghujaninya dengan kasih sayang. Leona terkejut dengan cepat melarikan diri dari tempat kejadian, melihat celah untuk kabur. Castle berlutut secara dramatis. Bagaimana bisa kau meninggalkan kakakmu tersayang begitu saja? Leona tersandung dan terhuyung, hampir jatuh tersungkur. Tiba-tiba dia mendapati dirinya tergantung di udara, ditahan oleh satu tangan. Itu adalah salah satu iparnya yang lain. Bukankah sudah kubilang jangan lari-lari? Dia memarahi. Kamu bisa dengan mudah terluka. Setelah nyaris lolos dari satu ceramah, dia langsung berhadapan dengan ceramah lainnya. Kakak iparnya yang paling tidak disukai. Kau sepertinya menyusut komentarnya. Lihat siapa yang bicara tuan pemarah. Kau bahkan tidak lebih tinggi dari lututku. Marah Liana mengayunkan tinju kecilnya ke arahnya. Namun serangannya dengan mudah ditangkis dengan satu tangan. Saat itu seorang anak laki-laki kecil berambut pirang melompat di depan Liana, melindunginya. Dia melingkarkan lengan kecilnya di bahu Liana, wajahnya memerah, menunjuk Marius. Dia menyatakan, kami adalah belahan jiwa. Kau tidak bisa mengganggunya. Anak laki-laki berambut pirang ini, Edgar, selalu muncul setiap kali Liana berada dalam situasi sulit. Alasan mengapa kisah gelap ini mengambil giliran yang aneh. Sebagian karena ketiga saudara perempuan, Liana. Tetapi yang lebih penting karena sang pahlawan wanita sudah mati. Mati bahkan sebelum cerita dimulai. Sebulan yang lalu, Liana demam tinggi. Selama demamnya, alur cerita yang tak terhitung membanjiri pikirannya, mengungkapkan kepadanya bahwa dia hidup di dalam sebuah novel harem gelap. Sang pahlawan wanita telah memikat para pemeran utama pria, lalu memanipulasi mereka untuk memulai perang. Semua pemeran utama pria dengan sukarela pergi ke medan perang, memperebutkan kasih sayangnya kakak tertua Liana. Alice telah terbunuh. Akibatnya, Liana sendiri dibawa ke kekaisaran sebagai tawanan. Satu pertemuan kebetulan membawanya menyaksikan dalang dibalik semua kekacauan ini, Rebecca. Dia tiba-tiba mengerti mengapa para pemeran utama pria begitu tergila-gila. Meskipun dia sangat ingin mengubah nasib kakaknya. Liana meskipun dengan ingatannya, saat itu baru berusia 6 tahun. Dia sedang memikirkan bagaimana cara menyelamatkan kakaknya. Berikutnya Rebecca menawarinya sepotong coklat. Dan semua pikiran tentang plot dan perubahan lenyap dari benaknya. Apakah kamu suka coklat? Tentu saja Liana menyukai coklat. Amelia yang berdiri di dekatnya mengingatkannya, kamu harus mengucapkan terima kasih. Sebelum dia selesai mengucapkan terima kasih, coklatnya sudah habis. Rebecca mengelus lembut kepala Liana, senyum tipis tersungging di bibirnya. Dengan lembut dia bertanya pada Liana, apa impianmu? Aku ingin hidup bahagia bersama kakak-kakakku. Itu indah sekali, pasti akan terwujud. Dengan kata-kata itu, Rebecca bersandar pada pagar pembatas tatapan tekad di matanya, seolah mengucapkan selamat tinggal terakhir. Tumbuhlah sehat Liana ya. Lalu terdengar suara cipratan.
Rebecca telah jatuh ke laut dalam. Setelah sebulan mencari tubuhnya tidak pernah ditemukan, Rebecca dinyatakan meninggal dunia. Liana menatap tak percaya pada pemandangan yang terhampar di depannya. Kisah itu berakhir bahkan sebelum dimulai. Jadi apakah kenangan ini hanya ada di kepalaku? Segala yang terjadi dengan hantu itu mengganggu Liana, membuatnya kehilangan nafsu makan. Ada apa tunas kecil kamu yang termuda, tapi desahanmu yang paling dalam? Regina mengamati. Apa kamu punya rahasia yang tidak bisa kamu ceritakan pada kakak-kakakmu? Amelia, yang tertua kedua, mengacak-acak rambut Liana. Aku yakin dia hanya tidak mau makan paprika hijaunya. Liana tampak bersalah. Paprika hijau itu menyedihkan sekali. Kenapa kita harus memakannya? Tindakan lebih berarti daripada kata-kata. Karena satu tatapan dari kakak tertuanya terbukti lebih efektif daripada semua godaan Amelia. Alice membawakan sup yang baru dibuat. Setiap bahan adalah kesukaan Liana. Mereka adalah 3 kakak perempuan Liana. Amelia yang galak, Regina yang lembut, dan kakak tertuanya yang tercinta Alice. Tentu saja ada juga kakaknya Andre, yang ketidakhadirannya terus-menerus membuat Liana sangat merindukannya. Sekarang, setelah sang pahlawan wanita meninggal, Liana tidak yakin apakah dia harus mengungkapkan kebenaran tentang cerita itu, tapi kepala kecilnya tidak bisa menangani terlalu banyak pemikiran. Hal terpenting sekarang adalah membalikkan keadaan. Tapi terkadang jika engkau membiarkan alur cerita begitu saja, itu akan berlanjut dengan sendirinya. Saat berbelanja dengan Amelia, mereka bertemu seseorang yang sangat cantik. Sampai-sampai wanita pun akan terpikat. Liana masih terpukau dalam kekaguman. Saat kata-kata kakaknya Kau Castle memberikan pukulan berat pada hati muda Liana. Castle, penyihir jenius, penyihir angin yang memenjarakan sang pahlawan wanita di cerita aslinya. Liana mengepalkan tangan kecilnya, berdoa agar dia salah dengar, tapi seolah mengonfirmasi ketakutannya. Castle seolah sengaja memperkenalkan dirinya lagi. Dia seharusnya tidak ada di sini. Sekarang pikir Liana, alur ceritanya seharusnya belum terungkap selama 6 tahun lagi. Liana ingin menarik adiknya pergi, tapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Castle mungkin terlihat tidak berbahaya, tapi Liana tahu betapa gilanya dia menjadi setelah kehilangan sang pahlawan wanita. Yang Liana tidak bisa mengerti adalah mengapa adiknya tampak bertekad untuk berinteraksi dengannya. Tidak punya pilihan, Liana menatap pria berbahaya itu. Jika dia mengancam adikku, aku akan menggigit lengannya sampai putus. Dia bersumpah dalam hati. Oh Nona Amelia, apa yang kau inginkan? Tanya Castle. Sial, aura pria ini terlalu menyilaukan. Liana berpikir saat Amelia menekan tangannya ke dahi Liana. Ini nih adikku. Dia rapuh sejak lahir prematur. Kejutan apapun bisa membuatnya demam dan batuk. Kau bertanya apakah aku bisa menggunakan sihir penyembuhan padanya kan? Castle menduga setelah mendengar ini. Liana menyadari kakaknya melakukan ini demi kebaikannya. Jika itu masalahnya, dia harus segera menghentikannya. Tapi Amelia salah mengira protesnya sebagai keinginan akan jus, melihat minuman favoritnya. Lalu, kembali pada potensi bahaya yang mungkin dihadapi kakaknya. Liana menuangkan jus itu ke seluruh tubuhnya. Dengan pakaiannya yang basah kuyup, kakaknya harus mengakhiri percakapan itu. Liana melirik Castle dengan gugup, yang menatapnya dengan saksama, seolah dia melihat menembus sandiwaranya. Sesampainya di rumah, Liana memberitahu adiknya bahwa dia tidak menyukai Castle. Bukankah dia tampan? Tanya Amelia. Dia memang tampan, Liana mengakui, tapi aku tetap tidak menyukainya. Tapi Amelia tidak akan menuruti keinginan Liana. Bagaimanapun juga, kesehatan adiknya bergantung pada sihir penyembuhan Castle. Liana hanya bisa menghela napas dan menutup mulutnya. Adik-adiknya ini selalu membuatnya khawatir, tapi dia tidak bisa menolak cinta mereka. Keesokan harinya, Liana sangat gembira pergi ke taman hiburan bersama Regina yang sudah lama demam. Setelah insiden Rebecca, dia harus menarik diri dari taman kanak-kanak dan tinggal di rumah. Hampir gila karena bosan akhirnya. Kakak-kakaknya mengalah. Dia akhirnya bisa menikmati perosotan dan ayunan lagi.
Rasanya sangat menyenangkan berayun sambil mengobrol. Tapi dia ingin berayun lebih tinggi lagi. Andai saja ada yang mendorongnya, dia tidak menyangka keinginannya akan terkabul. Meskipun dia tidak bisa melihat siapa di belakangnya, tapi dia tetap berterima kasih atas bantuannya. Mau lebih tinggi lagi? Tentu saja aku ingin terbang lebih tinggi. Mendengar ini pria itu mendorong dengan lebih semangat. Genggaman, Liana mengerat larut dalam kegembiraan melayang. Liana lupa berpegangan pada rantai. Detik berikutnya dia jatuh dari langit. Pikiran Liana kosong saat menyadari apa yang terjadi. Apakah begini caraku mati mendadak? Seorang pria yang menabrak pohon langsung menangkapnya setelah itu. Kakaknya yang terkejut oleh keributan itu bergegas mendekat. Mata Regina berkaca-kaca. Dia dengan panik bertanya, apakah Liana terluka? Pria yang menangkapnya juga terguncang. Jangan khawatir Marius. Dia tergagap meminta maaf. Aku baik-baik saja. Tapi mendengar nama itu, Liana terkejut. Syukurlah kau menangkapnya. Terima kasih, Alio. Keluar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Kestel baru saja muncul belum lama ini. Mengapa dua pemeran utama pria lainnya muncul seperti ini? Lebih buruk lagi kakaknya dengan keras memarahi pria itu. Dia hanya anak kecil. Bagaimana bisa kau mendorongnya dengan kekuatan sebesar itu? Liana tidak menyangka kakak ketiganya yang biasanya lembut memiliki sisi yang begitu garang. Marius benar-benar tertegun. Jika bukan karena aku adikmu, bisa saja terluka parah. Mengetahui siapa dia, Liana memohon pada kakaknya untuk berhenti. Yang mengejutkan Marius justru mulai meminta maaf berulang kali. Apakah ini benar-benar Tiran yang kuingat? Aku tidak pernah menyangka dia akan begitu sopan. Tidak apa-apa, Kak. Aku baik-baik saja. Melihat Liana begitu pengertian dan menenangkan. Kakaknya tentu saja tidak ingin merusak suasana. Alio yang telah berterima kasih terlihat malu-malu. Pria bertubuh besar ini adalah ahli pedang dari novel itu. Tapi saat ini dia sama sekali tidak terlihat menakutkan. Lagi pula tanpa dia mungkin sudah dalam masalah besar. Terima kasih banyak sudah menyelamatkanku. Penampilan Liana yang menggemaskan tanpa sengaja memikat Marius. Jadi, dia mengusulkan agar Liana dan saudara-saudaranya menjadi pemandunya. Permintaan yang tidak masuk akal itu tentu saja diabaikan. Apa kau tahu betapa sulitnya mendapatkan Trobinka? Jadi Nona, bisakah kau membantu kami? Kakak, tolong jangan setuju apa yang kau katakan. Siapapun yang punya hati nurani tidak akan meminta hal seperti itu. Kerja bagus kakak. Sebenarnya Marius mengutus Alio. Kau lebih ingin memandu daripada aku. Seperti yang diduga mereka berdua langsung akrab. Ya saya ingin meminta bantuan Anda. Jika Anda tidak keberatan, situasinya semakin tidak terkendali. Dan Liana kebingungan. Kedatangan Marius berarti kakak sulungnya sudah menghubunginya. Dia adalah anggota penjaga kekaisaran. Jadi Liana dengan berani mencoba pendekatan yang berbeda. Jika dia tidak bisa menghentikannya, dia akan menjadikan para pemeran utama pria sebagai teman. Ketiga pemeran utama pria itu yang ditakdirkan untuk memperebutkan pemeran utama wanita. Semuanya menjadi ipar sang gadis. Gelap obsesif. Kisah pemenjaraan. Sepenuhnya ditulis ulang menjadi kisah manja. Sitkom keluarga. Sihir terlarang menjadi kekuatan cinta persaudaraan. Tiran haus darah menjadi paman yang nakal. Kapten ksatria yang serius berubah menjadi bucin. Karena dia tidak bisa mencegah pertemuan dengan para pemeran utama pria. Liana memutuskan untuk mengubah strateginya dan berteman dengan mereka. Jadi atas saran Marius, mereka menjadi pemandu wisata mereka. Meskipun kemarahan Regina sudah mereda, dia masih sepenuhnya mengabaikan Marius. Untungnya Marius sepertinya tidak keberatan. Lagi pula dia berbeda dari Eccentric Castle. Kedua pemeran utama pria ini ternyata sangat mudah diajak bergaul. Tidak lama setelah Liana, pemandu mereka pingsan karena kelelahan. Aku tidak menyangka makhluk kecil sepertimu menghela napas. Kami yang lelah. Jadi berapa umurmu 6 dan aku bukan makhluk kecil. Tentu saja, tentu saja.
Anak 6 tahun harusnya dipanggil bayi kecil. Kau bercanda kan? Jadi berapa umurmu, Tuan? Marius memasang ekspresi licik, lalu dia seolah membalik sakelar, menyalakan pesonanya. Menurutmu berapa umurku? Pesona mematikan ini terlalu berat bagi Liana untuk ditangani. Dia tidak menyangka Marius yang periang bisa setampan itu. Diana yang tak bisa menolak pesona ketampanan langsung terpikat. Namun suasana canggung di sekitarnya menyadarkannya kembali ke kenyataan. Kau terlihat seperti kakek-kakek berusia 550 tahun. Anak apa? Bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu? Kau pasti bercanda kan? Bukan 500 tapi 500. Marius tampak tidak terpengaruh. Kau benar-benar tidak bisa menebak usia ya. Tapi bahkan jika aku berusia 5.000 tahun, aku tetap tampan kan? Tapi Leo sedikit lebih tampan. Pernyataan ini benar-benar menghancurkan pertahanan Marius. Bisa menerima disebut berusia ribuan tahun, tapi disebut kurang tampan dari Leo. Tidak bisa diterima. Leo menepuk bahu Marius. Apa ada yang salah dengan perkataan Liana? Liana, kau pasti bercanda. Apa yang lucu, Regina? Yang berdiri di dekatnya tidak bisa menahan tawa. Kakek tua itu punya selera bagus. Adikku juga berpikir begitu. Satu kalimat ini membuat Leo tersipu merah padam. Kemudian seorang pelayan membawakan makanan mereka. Liana yang perutnya sudah keroncongan, merasa seperti dia telah diselamatkan. Tepat saat dia hendak menyantapnya, pelanggan lain masuk ke restoran. Setelah mengenali pendatang baru itu, dia bertanya pada Castle, "Apa yang kamu lakukan di sini? Aku ada urusan yang harus diselesaikan, jadi aku datang lebih awal." Bukankah kalian berdua bahkan lebih awal dariku? Melihat Castle, Miliana tiba-tiba kehilangan daya tariknya. Kami ingin datang lebih awal untuk membiasakan diri dengan daerah ini. Ditambah lagi kami punya pemandu wisata kami yang cantik. Tapi nak, kenapa kamu terlihat sangat pucat? Liana memang pucat. Pria yang berdiri di depannya ini adalah karakter paling berbahaya dalam novel itu. Kita bertemu lagi Nona kecil. Dalam cerita aslinya, dia tidak hanya memenjarakan pemeran utama wanita, tapi juga menangkap Liana untuk dijadikan pelayannya. Rebecca memprotes dengan keras. Jadi dia meracuni Liana dengan sesuatu yang tidak akan langsung mematikan, tapi mengharuskannya untuk terus-menerus minum penawar untuk melindungi Liana. Rebecca harus menyerah dan memakan makanan yang dia sediakan. Meskipun dia memiliki masalah perut yang parah dan terus-menerus muntah. Oleh karena itu Liana tidak tahan memikirkan untuk bersikap ramah dengan Castle. Regina juga menyadari perubahan pada Liana. Senang bertemu denganmu. Kau sepertinya mengenal orang tua itu. Kau pasti saudari Amelia. Benar, tapi aku sangat penasaran. Bagaimana kau mengenal Amelia? Castle tersenyum tipis. Apa kau belum tahu? Dia membuat kontrak denganku sebagai ganti kesehatan Liana. Regina ingin bertanya tentang detail kontrak, tapi Castle menolak memberitahunya. Setelah mengetahui ini, wajah Regina menjadi gelap. Aku tidak percaya. Adikku tersayang menyembunyikan rahasia sebesar ini dariku. Makanan di mulut Liana terasa seperti abu. Dia tidak tahu kontrak macam apa yang telah ditandatangani. Tapi dia tahu itu demi kebaikannya sendiri. Sementara itu Castle terus mengipasi api. Sepertinya saudara perempuannya yang lain mendapat teguran keras darinya. Seperti yang diharapkan, aura Regina semakin kuat. Jadi hanya aku yang tidak tahu. Liana kehilangan nafsu makan. Adik kedua lari Emilia masih tidak menyadari bahaya yang akan datang. Menyaksikan matahari terbenam, mewarnai langit dengan warna hangat. Kuning cahayanya menari di laut yang berkilauan. Liana perlahan membuka matanya, mendapati dirinya tertidur bersandar pada Leo. Marius bosan, langsung menyadari Nona kecil kita sudah bangun. Kakak perempuannya Regina juga menanyakan apakah dia tidur nyenyak. Liana yang masih mengantuk hanya ingat bahwa dia baru saja selesai makan saat Castle pergi meninggalkan mereka. Liana akhirnya bisa bersantai dan bermain. Dan sekarang bangun lagi. Dia mendapati dirinya ngiler di baju Leo. Tuan Leo, kita hampir sampai rumah. Aku bisa mengantarmu sampai depan pintu. Mendengar ini tidak masalah sama sekali. Leo tidak memaksa. Dia dengan lembut menempatkan Liana yang kini segar di tanah. Tapi saat mereka berpisah, dia memanggil Regina. Wajahnya memerah saat dia tergagap.
Apakah aku akan punya kesempatan untuk memintamu menjadi pemanduku lagi? Marius bersiul dari samping. Liana memanfaatkan kesempatan itu. Menginjak sepatunya, jangan merusak suasana. Marius tidak terpengaruh, menahan Liana dengan satu tangan, meniru nadanya maafkan aku. Liana langsung marah besar. Berhenti meniruku. Berhenti menirumu. Liana yang marah melayangkan rentetan pukulan ke lututnya. Tapi Marius malah memperparah keadaan. Mengangkatnya ke udara, lepaskan aku. Aku bukan anak kecil. Siapapun yang menyangkal dirinya anak kecil, berarti dia anak kecil. Baiklah, karena kau bilang begitu. Liana kemudian menggunakan senjata pamungkas anak kecil. Tangisan melengking yang mengganggu Leo dan Regina. Meskipun ada keributan itu, mereka berhasil menentukan waktu untuk bertemu lagi. Ada apa putriku? Liana tidak menjawab, hanya terus menangis. Oh, jangan menangis. Jangan menangis, Leo. Terlihat jengkel menoleh ke Marius. Aku melakukan semua ini agar kau bisa berkencan dengan Regina. Apa kau tidak akan berterima kasih atas usahaku yang melelahkan ini? Marius tiba-tiba menjadi serius. Ini pertama kalinya dia melihat Leo yang biasanya tabah. Dengan ekspresi seperti itu, mungkin dia benar-benar jatuh cinta padanya. Dia bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan bawahannya. Jika mereka melihatnya seperti ini, bagaimanapun juga, tersesat telah membawa mereka ke taman hiburan, sebuah keberuntungan dari surga. Benar, Leo. Benar. Leo ksatria terhebat. Kekaisaran dan Marius, yang telah berjuang keras menuju takhta melalui badai berdarah, melangkahi mayat keluarganya, kini cukup kuat untuk bepergian dengan bebas. Di negara lain, tanpa khawatir, hanya saja mereka berdua lupa bahwa mereka sangat tidak tahu arah kita di mana. Jangan tanya aku. Mereka mengembara tanpa tujuan. Menikmati lingkungan yang harmonis dan makmur. Marius merasa goyah. Rencana awalnya untuk menyerbu tanah ini, mungkin membentuk kemitraan kooperatif dengan Toroban, akan menjadi pilihan yang lebih baik. Tenggelam dalam pikiran, dia mendengar tawa merdu seorang gadis. Mereka menyadari, mereka tanpa sadar telah menemukan sebuah taman hiburan. Melihat punggung gadis itu, dan kemudian wajahnya yang familiar, Marius sepenuhnya meninggalkan ide invasi. Dia teringat seorang teman lama. Pikirannya kembali ke masa lalu. Dengarkan baik-baik, Marius. Aku mungkin akan mati. Aku harap kau bisa menjaga keluargaku untukku. Ini adalah kata-kata terakhir sahabatnya Andre. Kenangan itu membawa gelombang kesedihan yang tak terduga atas Marius yang biasanya riuh. Dia berbalik untuk berbicara dengan Leo, tapi dia sudah pergi. Marius kini berdiri di belakang Liana, mendorongnya perlahan di ayunan, tatapannya lembut. Andre, sahabatku tersayang, bahkan jika waktu berbalik, sumpahku akan tetap teguh. Aku berjanji untuk melindungi saudara-saudari yang sangat kau cintai. Sekaranglah saatnya untuk memenuhi janji itu. Pegangan erat-erat, aku akan mendorong kuat. Dia memikirkan Castle, dan kilatan kemarahan menyala di dalam dirinya. Beraninya dia membius Liana di depan adiknya. Di rumah, Regina dan Amelia meledak dalam pertengkaran. Salah satu percaya Castle bisa menyembuhkan Liana. Salah satu dari mereka merasa salah memperlakukan Liana, seperti kelinci percobaan dari eksperimen sihir. Pertengkaran sengit pun terjadi. Akhirnya diredakan oleh kakak tertua. The next day, Liana slept in until the sun was practically baking her bottom. Her sister impatiently woke her. Leona's eyes opened, but her mind was still adrift in dreams. Sister, let me sleep a little longer, she mumbled, but the ever-practical Amelia wasn't having it. Please, sister. No means no, she insisted. A little while later, Liana nibbled on a piece of bread and asked her sister what they were doing today. Remember that handsome boy we met the other day? We're gonna see him today. Liana stared at her sister in disbelief. After a brief moment of contemplation, a sudden ailment struck. Ouch, my tummy hurts. I think I need to stay home. I don't feel well at all. Amelia fixed Liana with a death stare. The sudden illness vanished just as quickly as it had appeared. The inevitable had arrived. Meskipun Liana tidak menyangka secepat ini adegan di mana Castle meracuninya, seharusnya terjadi bertahun-tahun kemudian.
Menatap minuman aneh yang menggelembung di depannya, Liana menatap kakaknya dengan memohon. Kakaknya benar-benar memaksanya untuk meminumnya. Obat apapun yang baik untukmu rasanya pasti tidak enak, kata Amelia. Liana menolak mentah-mentah. Jika aku meminumnya, bisakah aku mendapatkan apapun yang aku inginkan? Aku tidak mau apa-apa, balasnya. Pasrah pada nasibnya, Amelia langsung menaruh sedotan ke mulut Liana. Berpikir kakaknya tidak akan membiarkan hal buruk terjadi padanya, Liana memutuskan untuk menyesap sedikit. Seketika rasa aneh menyerang indera, perasaannya menyebabkan dia memuntahkan semua yang baru saja ditelannya. Kakaknya yang kini panik memohon padanya untuk mencoba lagi. Melihat kegigihan kakaknya, Liana menguatkan diri dan memutuskan untuk mencoba lagi. Rasanya masih menjijikan. Dia bahkan menyatakan lebih baik disuntik daripada harus menyesapnya lagi. Ini membuat Amelia kehilangan kesabaran. Kau akan meminum ini hari ini, serunya dengan nada yang bisa ditebak. Ini hanya membuat Liana merengek. Aku benci kamu, Kak. Aku bilang, aku tidak mau meminumnya. Mengambil piring makanannya, dia menghentakkan kaki ke meja sebelah. Di hadapan semua orang, bahkan dalam kesusahannya, dia tidak melupakan soal makan. Akhirnya Amelia menenangkan diri dan meminta maaf atas nada bicaranya yang kasar. Liana dengan keras kepala memalingkan wajahnya. Tiba-tiba sepotong kue muncul di hadapannya. Perasaan sakit hatinya lenyap dalam sekejap. Ayo baikan ya. Berharap kue itu akan memperbaiki suasana hati Liana, seorang pria yang sangat tampan, menawarkan kenyamanan dari dekat. Riana sejenak lupa bahwa dia sedang marah. Untungnya dia tersadar tepat waktu. Semakin cantik mereka semakin berbahaya. Dia mengingatkan dirinya sendiri sambil melipat tangan. Dia bersumpah tidak akan terpengaruh oleh pesonanya kali ini. Castle tidak gentar. Dia mengulurkan tangannya, cahaya keemasan memancar darinya, menyatu, membentuk seekor tupai kecil. Tupai itu bisa bernyanyi, menari, dan melakukan akrobat yang mengesankan. Penampilannya yang menggemaskan dan berbulu halus dengan mudah memikat Liana. Ayo tenang dan baikan dengan kakakmu ya. Baiklah, Liana setuju tanpa berpikir. Tepat saat dia hendak menarik kembali persetujuannya, sepotong kue disuapkan ke mulutnya. Minuman ajaib itu rasanya tidak enak dan kamu tetap meminumnya, Liana. Kamu sangat berani, dan begitu saja anak itu dibujuk dan disuap kembali ke meja. Amelia menatap pria di hadapannya dengan rasa hormat yang baru. Castle yang selalu penuh perhatian memperingatkan obat itu mungkin menyebabkan demam. Dia perlu istirahat. Kalau begitu tolong datang dan periksa Liana setiap minggu. Tentu saja itu bagian dari perjanjian. Namun yang lebih penting, Castle menoleh ke Liana. Ekspresinya serius. Aku sungguh berharap Liana tumbuh sehat dan bahagia. Kembali ke rumah, Liana memutar otaknya mencoba memahami segalanya. Dia tidak bisa mengerti mengapa Castle memasang ekspresi seperti itu di akhir. Liana memutar kenop pintu dan masuk ke kamar Regina. Kemarilah adik kecil. Mana di antara dua ini yang terlihat lebih baik, biru atau kuning? Liana hanya bereaksi pada gemerisik makanan. Memilih pakaian masih terlalu sulit baginya. Amelia juga masuk ke dalam kamar. Kau sudah berkencan berkali-kali. Siapa yang bisa membuatmu kesal sampai seperti ini? Regina dengan rambut emasnya yang terurai dan mata yang berkilau seperti permata. Tidak hanya sangat cantik, tetapi juga memiliki kerinduan akan pengetahuan romantis. Dia sudah berkencan berkali-kali. Tidak ada yang menarik perhatiannya sampai sekarang. Kali ini Regina sangat proaktif. Liana menimpali siapa itu. Siapa itu? Apa aku mengenalnya? Semoga itu Leo yang pertama kali kutemui waktu itu. Tunggu apa, kau baru saja bilang Leo? Amelia bertanya, siapa itu? Kau tidak akan tahu, nona jomblo. Liana menggoda sementara itu. Liana praktis meledak kegirangan. Dalam cerita aslinya, Leo dan kakak sulungnya adalah komandan dari negara-negara yang berlawanan. Setelah pertempuran, sengit Robinka dikalahkan. Leo sendirilah yang mengambil nyawa Alice jika dia menjadi kakak iparnya. Bukankah itu berarti kakak sulungnya akan aman? Itu adalah kesempatan yang terlalu bagus untuk dilewatkan.
Riana sepenuhnya setuju. Saat itu Emilia menyadari ada yang tidak beres. Regina, kenapa wajahmu merah sekali? Ayo, kita ambilkan obat demam. Kenapa? Karena kamu demam. Liana menyentuh dahinya dan menyadari bahwa dahinya memang panas sekali setiap malam. Khawatir akan kesehatan Liana, Regina akhirnya memutuskan untuk membatalkan kencannya dan menggendongnya ke rumah sakit. Keluarga lebih penting bagi Regina daripada kencan romantis. Liana yang berada di punggungnya tetap diam, namun dalam hatinya ia meminta maaf kepada kakaknya ribuan kali. Leo berdiri sangat kecewa. Pulang secepat ini, apa kau ditolak? Tidak, aku ditinggal. Ia teringat percakapan perpisahan mereka. Apa kau punya istri atau pasangan? Leo dengan malu-malu menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, Regina lah yang menyarankan waktu dan tempat yang membuat Leo percaya bahwa ia membalas perasaannya. Sekarang sepertinya itu semua hanya angan-angan belaka. Mungkin Regina sama sekali tidak tertarik padanya. Setelah menunggu selama 3 jam tanpa ada tanda-tanda kehadirannya, jawabannya sudah jelas. Marius tidak tahu bagaimana menghiburnya. Ia mengingatkan Leo bahwa pemandu barunya akan segera tiba dan ia harus bersiap untuk pergi. Saat ia berbicara, sebuah ketukan terdengar di pintu. Leo membukanya dengan wajah tanpa ekspresi. Maria melangkah maju, dengan antusias menyambut pendatang baru itu, namun saat tangan mereka bertautan, mata Zamrudnya melebar, penuh dengan keterkejutan yang tak terbendung. Halo, saya Inspektur Kepala Alis dari Triloni, Departemen Kepolisian Kota. Senang bertemu dengan Anda. Hanya dengan sekali pandang Marius terdiam, tak bisa berkata-kata. Benar-benar terpikat oleh Alice. Sifatnya yang liar, berjiwa bebas tampak hampir tak terjangkau. Namun, suaranya mengejutkan Marius karena begitu lembut. Anda bukan adik Regina, kan, tanya Alice. Ada sedikit keterkejutan dalam nadanya. Marius menjelaskan kesulitan Leo setelah mengetahui bahwa Alice adalah adik Regina. Leo yang beberapa saat sebelumnya tanpa ekspresi, tiba-tiba menjadi kaku dan tidak formal. Beberapa saat kemudian, mereka mengumpulkan barang-barang mereka dan naik kereta kuda. Di dalam keheningan berkuasa, melihat wanita tenang yang duduk di hadapannya, pandangan Marius menjadi penuh pemikiran. Para Becquerel, keluarga politik paling bergengsi di Trobangka, bertanggung jawab, membesarkan banyak politikus, ahli strategi militer untuk Becquerel. Untuk mengirim seseorang seperti ini untuk mengawalnya, itu adalah demonstrasi jelas ketulusan Trobangka. Jadi bagaimana kabar Liana belakangan ini? Dia dirawat di rumah sakit dengan demam tinggi selama beberapa hari sekarang. Regina terus-menerus di samping tempat tidurnya. Mengetahui bahwa lagu itu tidak diputar dengan sengaja, dia tetap merona, merah padam, sikapnya yang gelisah membuat Marius menghela napas. Setelah topik itu selesai dibahas, Marius mengelus dagunya dan bertanya, Klaginian memiliki banyak harta. Benarkah itu apa yang kau inginkan? Aku telah memutuskan untuk mengatur pernikahan berdasarkan pertimbangan politik. Untuk tujuan ini Marius telah menyiapkan sumpah jiwa. Jika salah satu dari kita melanggar sumpah ini, hati mereka akan hancur. Aku lebih percaya pada ikatan darah daripada kontrak yang tertulis di atas kertas. Apakah Anda punya persyaratan khusus? Idealnya, pasangan pernikahan harus berasal dari keluarga politik terkemuka. Tatapan Alice menajam. Pria di hadapannya ini dengan sikapnya yang ceria dan santai adalah pria yang telah mencapai posisi tingginya dengan tangan berlumuran darah keluarganya. Di balik penampilan teatrikal itu, ada tekanan yang mencekik. Saya yakin Nona Alice akan menjadi pilihan yang sangat baik. Saat itulah dia mengerti bahwa Marius telah mengincarnya sejak awal. Alice teringat sebuah senyuman. Kurasa itu tergantung pada apa yang bisa kau tawarkan padaku. Kau harus tahu, aku tidak mudah goyah. Sementara itu kembali ke Liana. Karena demamnya tak kunjung turun Regina, dan Amelia terlibat dalam perdebatan sengit. Liana patah hati. Semua karena dia saudara-saudaranya jadi bertengkar. Setiap kali dia membuka mata beberapa hari terakhir ini, dia akan melihat Amelia menangis di sisinya.
Jika dia sembuh, kakaknya akan berhenti menangis kan? Takdir seolah mendengar keinginannya. Keesokan harinya Liana pulih secara mengejutkan. Akhirnya bisa meninggalkan tempat tidurnya Liana, mengabaikan permohonan Amelia, lari sendirian ke taman hiburan. Dalam perjalanan pikirannya yang kecil berpacu menyusun alur ceritanya. Pahlawan wanita Rebecca sudah meninggal. Jika orang yang dicintai Marius menginginkan perdamaian, bukankah itu berarti dia tidak akan memulai perang? Dan Castle juga tidak akan gila. Jika dia tidak sakit, akan lebih baik lagi jika Leo dan Regina pergi berkencan. Leo tidak hanya baik hati, tetapi juga sangat polos. Tapi di mana dia bisa menemukan mereka? Dia tidak menyangka hanya dengan menoleh. Hei si pendek, Aku dengar kamu tidak enak badan. sepertinya kamu sudah sembuh sekarang. Dengan kesembuhan Liana, Pertengkaran di rumah akhirnya berhenti. Amelia baru saja akan keluar mencari Liana. Ketika Alice menyela, biarkan aku pergi hari ini. Amelia tidak keberatan. Dia ingin pergi ke perpustakaan untuk melakukan riset. Melihat Regina yang bertingkah aneh, Alice menyuruhnya pergi ke kamarnya dan beristirahat. Regina bagaimanapun juga. Bersikeras dia tidak lelah. Lalu dia memutar sehelai rambut di jarinya. Pipinya memerah. Hanya memikirkannya saja membuatku mengantuk. Siapa dia ini yang membuatmu jadi begini? Seorang pria yang baru saja kau temui. Jujur saja, dia bukan tipeku baik dari segi kepribadian maupun penampilan. Aku lebih suka seseorang seperti Castle. Tapi aku tidak tahu kenapa. Saat dia mendekatiku, suara lembutnya itu, dan caranya yang malu-malu bertanya, apakah dia bisa bertemu denganku lagi? Terukir dalam ingatanku, jika memang sudah takdirnya, maka aku yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Dengan itu dia mendorong Alice keluar dari kamar. Bawa pulang beberapa camilan saat kamu kembali. Begitu Alice membuka pintu, dia menemukan Liana berdiri tepat di sana. Mata gadis kecil itu berbinar saat dia melesat ke pelukan Alice dan Regina mendongak. Pandangannya bertemu dengan Leo yang sedang menatapnya tepat pada saat itu. Waktu seolah berhenti saat mata mereka bertemu. Keramaian di sekitar memudar, digantikan oleh detak jantung yang memekakan telinga. Detak jantung Regina yang berdebar-debar. Tiba-tiba Regina teringat keadaannya yang belum mandi. Dia masih memakai piyamanya. Rambutnya berantakan. Ini bukanlah cara yang pantas untuk dilihat oleh Cross. Dengan cepat Regina menghilang dari ambang pintu. Liana menjelaskan kepada kakaknya bahwa dia dan Cross tersesat dan kehabisan uang, jadi dia membawanya pulang. Marius melompat keluar dengan riang. Nona, Alice Anda secantik biasanya. Setelah Regina berganti pakaian, kelompok itu menuju ruang makan. Liana, kamu tidak boleh berlarian di ruang makan. Aku tahu, aku hanya mencari tempat duduk. Jawabnya lalu segera mendorong Leo di samping kakaknya. Saat keduanya saling menatap, udara berdesir dengan kenaikan suhu yang tiba-tiba. Khawatir Leo tidak cukup mengenal kakaknya. Liana dengan sigap memberitahu Leo bahwa Regina menyukai bunga lilac. Perjodohannya tidak berhenti sampai di situ. Dalam perjalanan ke sana, dia sengaja memegang tangan keduanya dan memuji kakaknya tentang betapa tampannya Leo. Berkat rencananya, hubungan Leo dan Regina semakin berkembang. Liana sudah berfantasi tentang Leo menjadi kakak iparnya, mengurangi kemungkinan perang, dan secara drastis meningkatkan tingkat kelangsungan hidup kakak perempuannya. Dan jika kakaknya punya anak, bukankah dia akan menjadi bibi? Pukulan Alice mengakhiri lamunan Liana secara tiba-tiba. Kenapa kau memukulku? Apa kau akan terus menggoda Regina? Menyaksikan ini, Marius bertanya pada Liana, maukah kau menjadi mak comblang lagi? Dia melirik Alice. Pikirkan kakakmu. Castle yang ketampanannya adalah kebanggaan keluarganya. Secara tak terduga diabaikan oleh Amelia, seorang peneliti sihir yang bersemangat. Satu-satunya minat Amelia adalah menghabiskan waktu di perpustakaan. Di sanalah dia kebetulan bertemu Castle, seorang pengunjung tetap juga. Amelia merekomendasikan beberapa buku yang lebih baik kepadanya. Dia melanjutkan rekomendasinya sampai Castle, yang kewalahan berkata, kalau begitu saya permisi dulu. Saat dia berbalik pergi Castle,
menggenggam tangannya. Dia ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dengan mengajak Amelia makan malam, bagi Amelia itu hanyalah tindakan kebaikan sederhana. Tapi Castle gigih. Dia punya alasannya sendiri untuk melakukan itu. Pertama, dia berharap bisa belajar lebih banyak tentang keluarga Trobanza melalui Amelia. Kedua, dia adalah adik Andre, dan dia telah membuat kesepakatan dengannya untuk mendekati Amelia. Castle mengerahkan senjata pamungkasnya, wajah yang sangat tampan, ditambah dengan senyum lembut, cukup untuk memikat siapapun. Tapi Amelia tiba-tiba meringis, membuat ekspresi yang belum pernah Castle lihat sebelumnya. Senyummu membuatku tidak nyaman. Tidak nyaman. Respons ini membuat pria tampan itu terkejut. Lalu Amelia tiba-tiba mendekat. Orang lain mungkin tertipu olehmu, tapi itu tidak mempan padaku. Jadi jangan buang waktumu melihat gadis itu yang sama sekali tidak terpengaruh oleh pesonanya. Castle mulai meragukan daya tariknya sendiri. Dia mengalihkan pandangannya ke orang yang duduk di sebelahnya. Menerapkan taktik wajah tampannya. Sekali lagi, jantung gadis yang menjadi sasaran itu hampir melompat keluar dari dadanya. Melihat ini, Castle merasa lega. Dia tahu di mana letak masalahnya. Tapi ketika dia melihat ke bawah, dia melihat Amelia mengerutkan kening lagi. Castle tidak keberatan. Dia tertarik pada gadis yang tidak biasa ini. Sementara itu suasana di sekitar Liana dipenuhi ketegangan. Liana, maukah kamu menjadi mak comblang untuk adikmu? Lagi sebelum Liana sempat mencerna pertanyaanku itu, dia melihat tatapan membunuh di mata adiknya. Marius tiba-tiba mengeluarkan menu. Pesan saja apapun yang kamu mau. Tentu saja, tapi paman. Bukankah paman bilang tidak punya uang? Untuk menghilangkan keraguan, Marius mengangkat tangan. Semua hidangan di menu tolong. Mata Liana berbinar penuh kekaguman. Lihat, bukankah paman yang terbaik? Meskipun mereka tidak menghabiskan semuanya, mereka membungkus semua makanan penutup favorit Liana. Tingkat kesukaan Marius melonjak. Liana menoleh, melihat Leo memotong steak untuk Regina. Pemandangan penuh kasih sayang di antara keduanya membuat Liana terkikik melihat ini. Leo mulai memotong daging Liana juga. Melihat patty seukuran telapak tangan di piringnya, Leo teringat Edgar. Mereka kira-kira seumuran, namun anak itu makan 2 kali lebih banyak dari Liana. Saat itu Alice memperhatikan sayuran di piring Liana, tetap tidak tersentuh atas desakan kakaknya. Liana memencet hidungnya dan memaksakan diri menelan wortel itu. Tanpa diduga Marius mengambil garpunya dan membantu Liana dengan sayurannya. Tindakan sederhana ini membuatnya mendapatkan lebih banyak poin dari Liana. Namun kekaguman Marius pada dirinya sendiri dengan cepat mendinginkan kasih sayang Liana yang mulai tumbuh. Lihat, bukankah aku luar biasa? Aku sedikit lelah, kata Liana, mengabaikan Marius dan bangkit untuk pergi ke kamar kecil. Regina menawarkan diri untuk menemaninya. Bukan anak kecil lagi, Alice tersenyum. Lili, kita sudah besar, jadi ikutlah denganku. Yang lain memanfaatkan kesempatan itu untuk membahas masalah serius. Kau seharusnya tidak mendekati adik kami. Marius tidak mengindahkan peringatan Alice, malah mengungkit lamaran pernikahan. Jadi syarat apa yang sudah kau tawarkan mengenai adikmu kesehatan? Liana Marius menyesap anggur. Dengan keadaan seperti ini, dia mungkin tidak akan hidup melewati usia 15 tahun. Kau harus menyadari itu. Pikiran bahwa kakak perempuannya mungkin akan menikahi kaisar demi kesehatan Liana membuat Liana gelisah. Dan dari perubahan suasana hati yang terlihat dari ekspresi Alice, jelas bahwa Marius lagi-lagi menjadi penyebabnya. Pria itu membuat kakakku marah. Apa yang ingin kau lakukan setelah makan malam adik kecil makan camilan? Tentu saja, dan setelah itu. Ini membuat Liana bingung. Melihat kening Alice yang berkerut, dia menelan paruh kedua kalimatnya. Tapi setelah berpikir sejenak, dia akhirnya menyuarakan keinginannya untuk pergi ke taman hiburan. Dia tahu bagaimanapun bahwa karena kesehatannya, dia tidak bisa pergi ke tempat ramai. Seperti yang diharapkan Alice, langsung menatapnya tajam. Lalu Marius menepuk kepala Liana. Sirkus kedengarannya menyenangkan. Ayo kita tonton. Liana tersenyum lebar, wajahnya berseri-seri kegirangan.
Teman TK-nya Wakea selalu bilang itu luar biasa untuk menunjukkan antusiasmenya Liana, bahkan mengambil garpunya dan menghabiskan sayurannya. Setelah makan malam, dia dengan bersemangat menggandeng tangan kakaknya untuk pergi ke sirkus. Jangan terburu-buru, pelan-pelan saja. Kita akan sampai, tapi kata-kata ini seolah menjadi suntikan semangat bagi Liana. Dengan cepat dia melesat pergi seperti kuda liar, meninggalkan kakaknya jauh di belakang. Pikirannya dipenuhi dengan bayangan sirkus. Sirkus sangat sekali, sampai dia lupa sedang di tengah jalan. Sebuah kereta melaju kencang ke arahnya, dengan tapak besi siap menghantam. Suara benturan keras menggema, diikuti jeritan melengking. Saat dia membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya terbaring dalam pelukan kakaknya yang babak belur, terlindungi oleh tubuhnya. Orang-orang di sekitar bergegas maju untuk memeriksa mereka. Wajah Regina memucat pasi. Marius dengan panik memanggil nama Alice, tapi dia tetap tidak merespons. Kondisi Alice membuat Liana ketakutan. Kakakku mohon, jangan seperti ini. Dia memohon dengan penuh syukur. Alice duduk tegak sesaat kemudian. Melihat ekspresi cemas adiknya, Liana bersiap untuk dimarahi. Alih-alih Alice menangkup kepala Liana, memeriksanya dengan cemas. Apa kepalamu terbentur? Apa kakimu baik-baik saja? Apa kau tahu betapa berbahayanya itu? Saat dia berbicara, air mata Leona akhirnya tumpah. Kakak, aku baik-baik saja. Syukurlah ini semua salahku, kau terluka. Tidak apa-apa, Liana. Alice menenangkannya, tapi semakin Alice menghiburnya, semakin Liana menangis. Untungnya, kecelakaan itu berakhir tanpa cedera serius. Liana akhirnya menangis hingga tertidur. Matanya merah dan bengkak. Marius diam-diam menutup pintu. Kau pasti sangat ketakutan oleh kejadian hari ini. Jika wajah cantikmu sampai terluka, betapa disayangkannya itu. Apa yang kau katakan? Tanya Alice. Setelah insiden hari ini, Alice akhirnya mengambil keputusan. Mari kita lanjutkan dengan perjanjian sebelumnya. Pernikahan politik. Alice tidak pernah mendambakan cinta romantis. Setelah kepergian Andre, keluarganya telah menjadi seluruh dunianya. Sejak saat itu, dia telah merencanakan jalur kariernya dengan cermat. Pernikahan dan romansa telah terhapus dari cetak biru hidupnya. Mendukung keluarganya adalah satu-satunya misinya. Liana lebih dari sekadar adik. Baginya Liana seperti seorang putri. Dia tidak sanggup membayangkan anak seperti itu meninggal karena sakit. Jika sebuah pernikahan bisa menawarkan secercah harapan untuk kesembuhan Liana, Alice bersedia menikahi seseorang yang tidak memiliki ikatan emosional dengannya. Tatapan tegasnya kembali membuat Marius tertegun. Wanita ini sepertinya tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Pikiran dan motivasinya sulit dipahami, tetapi ketangguhan yang dipancarkannya selalu memikat. Leo juga diliputi rasa bersalah. Dia seharusnya melindungi Liana, tetapi reaksi Alice bahkan lebih cepat darinya. Dia kemudian menyadari ekspresi putus asa Regina dan mendekatinya dengan lembut, menanyakan penyebabnya. Regina memaksakan senyum tipis. Aku merasa sangat tidak berguna. Bagaimana bisa kau mengatakan itu? Leo jelas tidak mengerti maksudnya. Ini kedua kalinya aku gagal menyelamatkan Liana. Dia ada di sampingku, namun aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jika aku lebih mampu, mungkin Alice tidak akan terluka separah itu. Tiba-tiba menyadari dia masih memegang tangannya Leo, cepat-cepat melepaskan. Maafkan aku lancang. Reaksi gugupnya membuat Regina tertawa. Kata-katamu sangat menghibur. Jadi sebelum kau kembali ke kekaisaran, bisakah kau meluangkan waktu? Aku ingin mengundangmu ke rumahku. Leo berhenti sejenak dan berpikir, undangan berkunjung. Bisakah kita mengubahnya? Aku ingin memenuhi kencan kita yang belum selesai sebelumnya. Itu sesuatu yang sudah kutunggu-tunggu. Saat Regina dan Leo berbagi momen manis ini,
berita pernikahan Alice yang akan datang, dengan kaisar datang bagai petir di siang bolong. Tabloid-tabloid tak bermoral ini selalu menulis omong kosong. Regina mengamuk sambil mengacungkan spatula. Tapi kakak perempuan mereka memberitahu bahwa itu semua benar. Kedua adik perempuan itu terdiam membeku. "Kakak, apakah kau akan menikah?" Ya, jawabnya dengan pria bernama Marius itu. Kini ada orang lain yang tidak percaya. Amelia dengan marah menuntut penjelasan. Alice menolak memberikannya. Sebagai gantinya, dia berbalik dan menyuruh Liana kembali ke kamarnya. Liana ragu-ragu, tapi tatapan Alice tidak memberi ruang untuk penundaan lebih lanjut. Kembali ke kamarnya. Liana memeluk bonekanya. Dia tidak mengerti mengapa kakaknya melakukan ini. Jadi dia memutuskan untuk keluar lagi dan mencari tahu. Dia tidak sengaja mendengar Alice mengatakan dia akan meninggalkan rumah dan dia akan membawa Liana bersamanya. Dia tidak akan membiarkan Marius menikahi kakak mereka. Liana menggunakan trik spesialnya, tapi dia malah berakhir berpegangan pada Marius karena dia tidak punya uang untuk ongkos kereta. Ternyata karena perjodohan ini, kakak perempuannya tidak hanya harus meninggalkan rumah, tapi dia juga harus membawa Liana bersamanya. Ketika keluarga terpisah, masyarakat runtuh. Ketika masyarakat runtuh, alam semesta meledak. Kepala kecil yang dipenuhi logika luar biasa. Jadi Liana memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Dia akan secara pribadi membujuk Marius untuk membatalkan pernikahan. Karena pertengkaran semalam, Liana menyelinap keluar rumah dengan sangat mudah. Sekarang yang tersisa hanyalah naik kereta kuda untuk mencari Marius. Tapi kusir itu sama sekali menolak membawanya. "Pergi sana, bocah nakal. Jangan ganggu aku punya uang. Aku ingin pergi ke Hotel Zolo. Pergi panggil ibumu, tapi aku tidak punya ibu atau ayah. Kakakku ada di Hotel Zola. Dia bertengkar dengan saudara perempuanku. Aku sangat ingin bertemu dengannya, meskipun Liana berbohong. Mariuslah yang ada di sana." Menyebut kakaknya masih membuatnya sangat merindukannya. Dia telah melakukan yang terbaik untuk keluarga. Setelah orang tua mereka meninggal, kakak ini, 4 tahun lebih tua darinya, telah mengambil alih semua tanggung jawab rumah tangga. Bagi Liana, dia seperti ayah kedua. Dan alasan kakaknya meninggalkan rumah pasti karena dia terlalu merepotkan. Memikirkannya, air mata menggenang. Tak terkendali melihat ini. Kusir itu tidak tahu harus berbuat apa. Ya, orang yang akan menikah harus bertemu. Kurasa aku juga berpikir begitu, Tuan. Kalau begitu, ayo kita pergi dengan cepat. Liana dilemparkan ke atas kereta. Dia bahkan belum menyadari apa yang terjadi. Apa-apa, aku baru saja melakukan itu. Air matanya langsung berubah menjadi senyum kemenangan. Ketika dia melihat Marius, haruskah dia langsung menjatuhkan diri ke tanah, lalu memberitahunya bahwa dia adalah pria paling tampan di dunia. Dengan begitu dia bisa meyakinkannya untuk tidak menikahi kakaknya. Ketika Liana membuka matanya lagi, kepala kecilnya menoleh ke arah jendela dengan terkejut. Dia tidak menyadari bahwa dia sudah tertidur dan sudah tiba. Liana sangat sopan. "Ini ongkosnya, Tuan." Dia mengulurkan tangan kecilnya, menggenggam 5 koin kepada kusir. Dia berbalik dan melompat pergi tanpa menoleh ke belakang. Tapi kusir itu menatap koin-koin itu. Aku meraih Liana dan menariknya kembali. "Nona kecil ini tidak cukup." "Itu tidak mungkin. Kakakku selalu membayar 5 koin untuk komedi putar. Dia bahkan sudah menghitung 15 koin khusus untuk ini." Tapi dia cepat menyadari apa yang salah. Dia telah memberinya koin tembaga, bukan koin perak. Saat itu juga, Marius keluar dari hotel. Keributan itu dengan cepat menarik perhatiannya. Dan Liana melihatnya. "Kakak Marius Leona, apa yang kamu lakukan di sini?" "Apa? Bagaimana si kecil ini bisa sampai di sini?" Dia langsung menempel pada kakinya. Dan dia meminta untuk meminjam uang. "Kenapa kamu naik kereta kuda, Leona?" Pikiran Leona berpacu karena aku ingin bertemu denganmu. Kata-kata ini menusuk hati Marius. Dia nyaris tak bisa menyembunyikan senyum kemenangannya pada Liana. "Kamu baru saja memanggilku kakak, kan? Aku tidak pernah menyangka kamu akan benar-benar memanggilku kakak." Melihat wajahnya Liana merasakan gelombang kemarahan yang tak bisa dijelaskan.
Tapi karena dia sudah dekat dengan kebebasan, dia harus menelan harga dirinya. Karena kamu seorang wali, bayar saja ongkosnya. Sebelum dia selesai berbicara, Marius menjentikan koin. Kurasa ini sudah cukup. Liana dengan cepat menyaksikan kekuatan uang. Sikap kusir berubah 190 derajat. Liana bertanya dengan bingung. 1 koin saja cukup sungguh. Tentu saja itu koin emas. Kakak perempuan berkata, 1 koin emas bernilai 100 koin perak. Jadi pria ini dengan semua uangnya membohonginya tentang tidak punya cukup makanan waktu itu. Apa kamu tidak lapar? Bagaimana kalau kita makan bersama? Liana couldn't refuse this offer. Are you missing your brother? No, and besides, you're not my brother. You called me brother first. I was joking. Her serious expression made Marius chuckle. Hey Brown, isn't my little sister-in-law adorable? Rihanna slammed her fist on the table in frustration. I'm not your little sister-in-law. You will be soon. Don't object. Marius feigned a hurt expression. I'm going to cry then. Cry. I'll buy you chocolate to comfort you, but you have to give up on my sister. Marius couldn't understand why Liana disliked him. That's because my sister is too good for you. She's the most beautiful and coolest person in the world, and she's also very strong. Aren't I the most handsome, richest, and strongest man in the world? Kau mungkin yang paling tidak tahu malu. Apakah setiap kaisar tidak tahu malu seperti ini? Dalam hal kekuatan, kau tidak bisa dibandingkan dengan Leo dalam hal ketampanan. Castle bahkan lebih baik. Apa kau tidak punya hati nurani? Jadi kau tidak datang ke sini sendirian, kan? Di mana saudari-saudarimu? Liana berpikir sejenak. Aku datang sendirian. Tapi kau pasti sudah memberitahu mereka sebelum pergi, kan? Tentu saja aku sangat pintar aku. Aku pasti meninggalkan catatan. Jadi apa isi catatannya? Aku tidak ingat. Leona terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk tenang. Jika dia hanya menekan wajahnya ke bonekanya, dia akan menemukan sesuatu. Cepat beritahu aku apa yang harus kulakukan. Tidak bisa memikirkan apapun. Dia mulai menangis. Melihat ini, Marius dengan pasrah meminta asistennya memberitahu saudari-saudarinya. Tidak mengherankan rumah itu kacau balau. Saudara-saudaranya sudah mencari kemana-mana, tapi tidak bisa menemukan Liana. Tepat saat Amelia hendak meminta bantuan Castle, terdengar ketukan di pintu. Mereka semua berdoa itu Liana, tapi jika itu dia pasti langsung masuk saja. Amelia membuka pintu dengan secercah harapan. Di sana berdiri Leo, memegang seikat bunga. Sepertinya dia sekali lagi salah waktu untuk pendekatan romantisnya. Maaf Leo, aku khawatir aku harus membatalkan lagi karena Liana hilang. Tapi itu sebenarnya salah satu pelayan Marius. Aku memberitahu mereka bahwa Liana saat ini berada di Hotel Zoro bersama Marius. Pikiran itu, bahwa kakak perempuannya yang biasanya kuat dan teguh, memiliki sisi yang begitu rentan dalam perjalanan ke Hotel Zoro. Alice terus mengatakan pada dirinya sendiri, untuk tetap tenang, dia perlu memahami mengapa Liana meninggalkan rumah. Tetapi ketika dia akhirnya melihat Liana, emosinya tiba-tiba tidak terkendali. Dia mencengkeram lengan Liana. Liana, apa kau tidak tahu? Kau harus memberitahu kakak-kakakmu sebelum pergi. Liana menyadari kesalahannya. Liana menahan isak tangis meminta maaf. Bagaimana jika sesuatu yang berbahaya terjadi padamu saat kau sendirian? Melihat Alice menangis membuat Liana menyadari betapa serius kesalahannya. Tindakan egoisnya terus-menerus mengkhawatirkan kakak sulungnya. Bagaimana jika kau seperti kakakku tidak menginginkanku lagi? Liana memeluk Alice, kata-katanya larut dalam isak tangis yang menyayat hati. Tolong, jangan membuatku meninggalkan kakak-kakakku. Saat itulah Alice menyadari bahwa dia terlalu fokus membesarkan Liana karena rasa tanggung jawab sehingga dia mengabaikan perasaan adik perempuannya. Kembali ke perkebunan teh Troven, Liana dihukum dan disuruh duduk merenung selama lebih dari 15 menit. Dia bahkan tidak diizinkan mengambil airnya sendiri. Marius memanfaatkan kesempatan itu dan duduk di sampingnya. Dia bertanya mengapa Liana bertindak seperti itu dan mengapa dia tidak ingin kakaknya menikah dengannya.
Apakah karena kau merasa aku merebut kakakmu? Liana tersipu rahasianya terbongkar. Dia dengan cepat mengalihkan pembicaraan untuk menghindari pertanyaan itu. Marius hanya menebak setengah benar. Jika Leo dan Regina menikah, mereka akan pindah ke perkebunan teh Trobe. Tapi Marius tidak akan meninggalkan istana kekaisaran. Akan sulit bagi Liana untuk melihat kakak-kakaknya. Kehilangan kakaknya. Andre sudah cukup sulit. Liana tidak tahan membayangkan salah satu kakaknya pergi juga. Lalu, dia tidak sengaja mendengar percakapan antara Leo dan Regina. Dia telah memutuskan untuk tinggal di kekaisaran. Sama seperti kakak perempuannya. Dia bertanya, apakah ada pekerjaan yang cocok untuknya di sana. Regina setelah membuat keputusan ini, juga bergulat dengan tekadnya sendiri. Jika bukan karena adiknya, dia tidak akan pergi ke negeri para ksatria itu. Wanita dan anak-anak melihat adiknya hancur. Regina tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Aku tahu ini mungkin mendadak. Leo menyela Regina. Dia melihat Liana menguping dari balik sudut. Tidak dapat mendengar sisa percakapan. Liana berlari kembali ke kamarnya dengan patah hati. Dia tidak bisa mengerti apa yang salah, apa yang menyebabkan keluarga mereka yang dulu bahagia retak. Kemudian Leo merenungkan kata-kata Regina. Aku tidak ingin menjadi beban. Setelah pindah ke kekaisaran, aku harus mandiri. Hal ini mengejutkan Leo. Aku belum pernah bertemu wanita bangsawan yang bekerja. Tugas seorang bangsawan adalah mengumpulkan pendapatan dari tanah mereka dan merawat rakyat. Di keluarga terkemuka seperti Beckley OS, setiap anggota sepertinya memiliki profesi masing-masing. Regina benar-benar yang terbaik. Is-It segera melaporkan perilaku aneh Leo. Meskipun Marius sudah terbiasa dengannya. Apakah kau sebahagia itu dengan kedatangan Regina? Tentu saja, jawab Leo tanpa ragu. Jadi cinta memang semagis itu ya. Namun Marius mengingatkan Leo akan sumpahnya. Jika perang pecah antara kekaisaran dan Trobin, Leo memotongnya menandakan dia mengerti. Jadi aku harap kau bisa menangani situasi Regina dengan baik. Dengan itu Marius berbalik untuk pergi. Sebelum dia pergi, dia melirik sebuah kotak kecil di tangannya. A disheartened smile playing on his lips. Back at the estate, Liana was bored to tears. 3 days of confinement was pure torture. Now remembering Amelia's scolding, perhaps staying in Empire with her eldest sister wouldn't be so bad after all. Liana put down her pen finally, finishing the letter she had been writing to Andre. It was crumpled, but still legible. She was sure her brother would forgive her. With that thought, Liana knocked on Regina's door. Take me to the post office. Regina, however, said she was busy. Leona had no choice but to ask Amelia. He who usually opposed Leona going out was surprisingly agreeable today, really. When have I ever lied to you? Many times, along with Amelia's furious roar, Liana instinctively fled. But I was only telling the truth. Liana, pushing open the door, heard a shriek. Before Liana could react, she saw Marius lying on the ground, clutching his face. Uncle, what are you doing here? Marius had come to propose, but upon arrival, he'd been met with a face full of Liana's fist. He lay there, hands covering his face. I think my nose might be broken. Mungkin kalau ditiup si kecil akan terasa lebih baik. Liana berjinjit mendekat, tapi kemudian dia melihat Marius menyeringai. Bagaimana itu tidak membunuhnya? Sementara itu Liana dengan bersemangat memberi isyarat kepada Marius saat angin gunung berhembus. Si kecil sangat kuat. Tentu saja. Amelia melangkah maju. Jadi kenapa kamu di sini? Marius akhirnya mengungkapkan tujuannya. Dia datang untuk menemui Alice. Pupil mata Amelia melebar dengan niat membunuh, membuat Marius benar-benar bingung. Keributan di luar membangunkan Alice. Keluar dari kamarnya. Dia menanyakan pertanyaan yang sama seperti Amelia. Aku datang untuk memberimu cincin pertunangan ini, dan aku ingin mengajakmu makan malam. Liana ingin bergabung dengan mereka. Tapi Amelia dengan cepat campur tangan. Ini adalah sesuatu yang harus kakak tangani sendiri. Tapi Liana gigih sebelum Alice pergi. Liana memberinya nasihat perpisahan. Jangan terlalu lama dengan tuan konyol itu. Ingatlah untuk pulang lebih awal. Slogannya sendiri menggema kembali. Memenuhi Liana dengan rasa puas yang aneh. Kebahagiaan mekar, kontras tajam dengan kekacauan sebelumnya.
Tak lama kemudian di dalam ruang tamu, Marius menjelaskan kontrak pernikahan 10 tahun dan berbagai manfaatnya. Alice menambahkan sebuah ketentuan, akses ke penyembuhan ilahi. Dia ingin Marius mengatur perawatan Leonard. Meskipun Amelia mengenal Castle, kesepakatan formal memberikan lebih banyak kepastian. Juga selama pernikahan, keluargaku akan memiliki akses bebas ke kekaisaran. Marius menyetujui semua persyaratannya. Semua persyaratanku sudah jelas. Tapi bagaimana denganmu? Apalagi yang bisa kuinginkan? Aku memilikimu, Alice. Rayuan murahan seperti itu membuat Alice memutar matanya. Mereka bukan pasangan yang sedang dimabuk cinta, tapi mengenai apa yang Marius inginkan. Bahkan dia tidak punya jawaban. Sementara itu Emilio yang selalu berkata jujur. Sekali lagi menipu Liana agar bertemu dengan Castle. Aku akan membantumu. Kirim surat dan aku akan membelikanmu makanan enak. Liana yang terpikat menemukan dirinya berhadapan dengan Castle yang menyeringai. Amelia yang merasa bersalah menawarkan jeli sebagai kompensasi. Godaan itu terlalu besar. Liana ragu-ragu untuk tahu karena mereka dengan cepat menyegel kesepakatan dengan Tos. Melihat pria tampan di hadapannya, Liana terus berpura-pura tidak tahu, tapi Castle tetap curiga. Dorongan lembut membuat Liana berpikir bahwa mungkin dia tidak semenakutkan itu. Castle seolah membaca pikirannya bertanya, "Apakah kamu takut pada kakakmu?" Liana dengan cepat menyahut, "Tidak, aku tidak takut." But Amelia interrupted, "Mister, he's not your brother. He doesn't look that young anymore." Venomous Amelia, ever true to form, regardless of their bickering. Liana still had to drink the bitter medicine. "Can we skip this and go straight to the jelly?" Just then a furry little hand touched Liana. It wasn't the same as the doll from before, but the effect was identical. The adorable little bear danced a reward for downing the medicine. After a second of weighing the pros and cons, the medicine before him seemed a little less difficult to swallow. When Liana returned home after taking the medicine, Regina enthusiastically introduced Leo and declared publicly that she intended to date him. Furthermore, he was going to move to the Empire. Liana looked at Amelia with trepidation, praying her sister wouldn't get angry. God denied his prayer and added fuel to the fire, but Regina, oblivious, continued to sing Leo's praises. Even Liana could feel the tension thickening in the air. "I think we need to talk." "No, I don't think that's necessary." The result was Amelia slamming her bedroom door. Regina looked down and asked Leon's opinion. Dia masih memiliki kesan baik terhadap Leo. Dibandingkan dengan mantan pacar kakaknya sebelumnya, Leo tampak jauh lebih bisa diandalkan. Dan kakak perempuannya bertanya, "Karena itu masalahnya, Liana. Apakah kamu ingin pergi ke Empire atau tetap di sini?" Cincin di jari manis kakaknya sudah menunjukkan pendiriannya. Yana tentu saja ingin tetap di Trabanta. Pantai-pantai yang hangat, lemon murah, dan teman-teman yang akrab. Jika dia sudah dewasa, mungkin dia bisa mencoba bernegosiasi, tapi dia butuh setidaknya 10 tahun. Giga 50 malam. Pagi berikutnya Amelia yang begadang semalaman diserang oleh sinar matahari. Siapa yang membuka gordenku? Akhirnya terbangun, Amelia menoleh kaku dan menemukan seorang pria elegan. Cahaya lembut yang memancar dari teh asli mewarnai cahaya fajar. Dia tidak menyangka kunjungan pagi Castle adalah untuk menuntut pertanggungjawabannya atas kematiannya. Dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi. Dia hanya ingat bersenang-senang semalam minum, seperti orang gila sampai benar-benar mabuk. Sekarang dia terbangun dan menemukan seorang pria duduk di samping tempat tidurnya, menuntutnya untuk bertanggung jawab. Melihat penolakannya yang terus-menerus, Castle mengeluarkan pakaian yang bernoda. Bantu dia menjawab, "Ini kemeja sutra bahannya sangat halus. Kamu menempel padaku dan muntah di sekujur tubuhku ya. Aku ingin tahu apa itu. Aku akan membayarmu untuk itu. Bukan masalah besar, tapi tujuan Castle bukan hanya itu." Dia mengeluarkan pil yang dibawanya. Setelah meminumnya, seluruh penampilannya berubah. "Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan?
Aku akan membantumu dan mengobati adikmu, tapi dalam 10 tahun kamu harus membantuku. Amelia ingin tahu apa yang harus dia lakukan, tetapi Castle hanya menatapnya dengan ekspresi aneh, berkata penuh arti, "Kau akan tahu dalam beberapa tahun." Adapun Liana, dia akhirnya menerima balasan dari Andre, tetapi singkat. Entah Andre sangat sibuk atau tidak bisa bertemu dalam waktu dekat. Noda air mata di cermin berasal dari mata Liana yang bengkak. Hari ini seharusnya menjadi hari kakak perempuannya bertemu Marius, tetapi sikap acuh tak acuh saudaranya membuatnya semakin yakin bahwa dia telah ditinggalkan. Sekarang Amelia juga akan meninggalkan rumah, dan itu semua karena alasan yang dibenci itu. Apa kau khawatir aku akan merebut kakakmu? Tidak, aku hanya tidak ingin berpisah dari teman-temanku. Dia menyebutkan mengenal seorang anak laki-laki yang tinggal di dekat sana, tetapi itu bukan yang Liana inginkan. Kalau begitu nanti aku akan mengantarmu menemui mereka, tetapi itu tetap berarti berpisah dari teman-temannya. Liana keceplosan. Tidak bisakah kau tidak menikah saja, Kak? Begitu dia mengatakannya, Liana menyadari dia belum memikirkannya matang-matang. Suasana menjadi canggung. Maria mengejutkan semua orang dengan ikut campur. Liana berkata, "Kekaisaran memiliki banyak hal menarik. Maukah kau mencobanya?" Dia yang biasanya sembrono tiba-tiba menjadi serius. Kata-katanya memiliki pesona yang tak tertahankan. Namun, keseriusan ini jarang bertahan lebih dari 3 detik. Setelah mengetahui Liana akan pergi, Antonio menangis terseduh-seduh. Dia tidak ingin Liana pergi. Liana juga tidak ingin, tetapi misi yang lebih penting menantinya. Jadi dia mengusulkan untuk bertukar surat dan berjanji akan kembali jika ada kesempatan. Mereka mengaitkan jari kelingking membuat janji untuk menjaga persahabatan mereka selamanya. Melalui jendela kereta, Liana menatap pemandangan yang akrab cakrawala, biru pohon lemon, dan zaitun yang ada di mana-mana, dan semua wajah yang dikenalnya seolah melambaikan tangan perpisahan kepada Liana. Kapal-kapal berlayar di laut lepas. This was Liana's first time traveling far from home. She wished Amelia were with her. Though Amelia was often gruff, she was always especially kind to Liana. "Are you sad about leaving home?" As if by magic, Amelia suddenly appeared beside her. Rihanna's last wish had been granted so easily. She threw herself into Amelia's arms, recounting the events of the past few days. Their eldest sister also arrived, drawn by the news. It should have been a joyous reunion, but Amelia announced she would be working for the Empire. A rare talent in troubadour cultivation, she had not only resigned from her biological research position, but had also become a member of the Magic Tower. It seemed a storm was brewing even before they reached the Empire. Liana had hoped to make friends in the Empire, but instead, she was called a short pumpkin by a little blonde boy. A blow to her usually buoyant confidence, Liana, of course, retaliated in kind. Not long after, Liana finally arrived in the Empire with her sisters. Every magnificent building elicited gasps of wonder from Liana, much to Marius's inflated ego. "Liana, come to your brother." Seeing Liana ignoring him, Marius decided to take matters into his own hands. So was coming to the Empire a good idea? Liana wagged her finger. "That depends on how you all behave. After all, some people keep calling me Shorty." "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak akan pernah berbicara denganmu lagi." Pertengkaran mereka berlanjut saat mereka tiba di istana. Kemewahannya jauh melampaui apapun di kota. Marius memberinya instruksi khusus. "Di sini kamu harus memanggilku ipar." Seolah Liana tidak akan tahu. Dia kemudian melirik Alice yang mengerti sepenuhnya, mengulurkan tangannya saat pintu kereta terbuka. Mata yang tak terhitung jumlahnya menoleh ke arah mereka. Liana dengan malu-malu mengikuti di belakang kakaknya. Dia bukan satu-satunya yang merasa tidak nyaman.
Regina dan Amelia juga merasa tidak tenang. Hanya kakak tertua mereka yang tampaknya menangani perhatian itu dengan anggun. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui membuat Liana ingin mundur. Untungnya Marius melangkah maju. "Alice istriku menyambutmu dan keluargamu ke kekaisaran." Kata-katanya sangat menenangkan kecemasan Liana. Kegugupannya lenyap digantikan oleh keheranan melihat para pelayan membungkuk hormat di hadapannya. Liana bertanya-tanya kapan dia pernah menerima perlakuan seperti itu. "Mungkin kamu harus pergi ke saudari-saudarimu." Mereka kemudian mengetahui bahwa masing-masing dari mereka telah ditugaskan seorang pelayan. Perasaan diperhatikan ini. Rihanna merasa tidak pada tempatnya dengan perhatian yang terus-menerus. Dia berlari ke kamar kakak tertuanya dan menemukan Alice seperti biasa sangat tenang. Dia kemudian pergi ke kamar Regina dan melihatnya sudah asyik mengobrol dengan para pelayan. Amelia pikir Liana akan lebih sulit didekati. Benar saja, Amelia dan para pelayannya sudah terorganisir dengan efisien. Setelah berkeliling, Leona menyadari bahwa dia adalah satu-satunya yang kesulitan beradaptasi. Satu-satunya yang bisa dia ajak bicara sekarang adalah boneka di tangannya. Tiba-tiba, dia merasakan kerinduan yang menusuk untuk ayunan di Troven. Dia bertanya-tanya, apakah mungkin ada taman bermain di suatu tempat di dalam istana yang megah itu? Pikiran itu membangkitkan semangat Leona. Ia akan mulai dengan menjelajahi halaman istana. Bahkan sekuntum bunga kecil di tepi jalan bisa menarik perhatiannya. "Sudah lama aku belum pernah melihat bunga seperti ini. Itu bunga tulip kami tidak punya di Troven." Itu paman Leo. Liana akhirnya menemukan teman, tapi Leo menjelaskan dia lelah dan butuh istirahat. "Maukah kau bermain dengan adikku? Dia seumuran denganmu." Ini menarik minat Liana. Mengikuti pandangan Leo, ia melihat seorang anak laki-laki kecil berambut pirang. Liana belum pernah melihat anak laki-laki setampan itu. Dia adalah adik Leo, Edgar. Tapi ekspresi anak itu tidak ramah. Dia melotot ke tangan Liana yang masih memegang tangan Leo. Wajah Edgar menggelap. Liana tidak menyadarinya. Liana menyapanya dengan ceria. "Pergi sana kau." Sebelum dia selesai bicara, dia menepis tangan Liana, melepaskan cengkeraman mereka pada Leo. "Kita bukan teman. Jadi berhentilah berpura-pura dasar labu pendek." Kata-katanya menyengat. Apakah dia mendengar dengan benar? Seseorang memanggilnya labu pendek. Dia sangat populer di Troven. Mengapa ada orang yang ingin berteman dengannya? Leo juga terkejut. "Leona, dia hanya bercanda. Edgar ingin berteman denganmu. Apa kau ingin aku berbohong?" Leona bertanya pada Leo dengan tidak percaya. "Apa aku terlihat jelek?" Tidak. Kau menggemaskan." Dia merasa kecewa. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami penolakan seperti itu. Liana bersikeram. "Mengapa kau mengatakan itu? Mengapa kau tidak ingin berteman denganku?" Anak laki-laki berambut pirang itu hanya berbalik, mengabaikannya. Gerakan penolakannya menghancurkan hati Liana. "Aku ingin mencari teman di kekaisaran, tapi kurasa itu tidak akan terjadi." "Hei kamu, kau terlihat seperti terong bodoh. Bagaimana bisa seseorang terlihat seperti itu?" Meskipun si kasar, anak laki-laki pirang kecil itu tidak mau berteman. Liana tidak akan membiarkannya begitu saja. "Kau makhluk mirip asparagus. Bagaimana bisa seseorang terlihat seperti itu? Bukan hanya asparagus, kau terlihat seperti rumput laut." Liana sedang bersemangat. Sekarang giliran anak laki-laki pirang kecil itu yang terkejut. "Ya, rumput laut." Leo dengan cepat campur tangan menahan Edgar yang marah. "Turunkan aku." Dia memanggilku rumput laut. Hanya itu yang dia punya, dan dia berani memprovokasiku. Aku harap aku tidak perlu melihatnya lagi. Tapi takdir sepertinya punya rencana lain terlepas dari harapannya. Baru 2 jam kemudian, they were brought together for dinner. The atmosphere was awkward. Leo was attentive to Regina. Marius tried to emulate him, but lacked the finesse and was rebuffed
rejected. Marius turned his attention to cutting Liana's steak. At the mention of Liana's name, Edgar glared at her again. What was going on in that boy's head? As the two were in a stalemate, a tomato from Liana's plate accidentally rolled off. No one can even stab a tomato right. Shut up! It was just a mistake. Seeing this, Edgar picked up the rolling tomato with his fork and flung it back onto Liana's plate. It splattered sauce on her favorite dress. Edgar offered a casual and perfunctory apology. This infuriated Liana. Without a word, she stabbed a piece of food from her plate and launched it at Edgar's face. But the boy nimbly dodged the attack. She wanted to pursue and attack him further, but seeing Leo's haggard face, Liana calmed down. She shouldn't be arguing with a piece of seaweed. She needed to be calm and clear her mind, to be a person who lived in peace with the world. Just then, someone stepped on her knee. She realized Edgar had disappeared. The boy had turned into a persistent little mudfish, diving under the table and stomping all over her beloved dress. This was the last straw. After dinner, her older sisters tried to persuade them to make up, but that guy called her spinach and corn. Those are healthy foods. What's wrong with that? The adults completely failed to understand her feelings. Liana just couldn't understand why Edgar was so mean to her. Regina then recounted Edgar's background. He was actually Leo's cousin. Then why is he so different from Leo? That's because his father married Princess Elizabeth and was granted a royal title. But he lost his parents when he was young. Growing up alongside his older brothers wasn't easy. Pengalamannya secara mengejutkan mirip dengan Liana. Liana bahkan bersimpati pada Edgar karena tidak memiliki orang tua. Pada akhirnya, dia membayar mahal untuk kebaikan hatinya. Setelah penjelasan Regina, Liana mengetahui bahwa Edgar telah berada di sisi Leo sejak kecil. Mungkin dia khawatir Liana akan merebut Leo. Memikirkannya seperti ini, Liana tiba-tiba mengerti Edgar. Lagi pula, jika seseorang merebut saudara perempuanmu, aku mungkin akan sama seperti Edgar. Mendengar ini, kedua kakak perempuannya tiba-tiba berdiri dan memeluk Liana dari kedua sisi. Sayangku yang manis, kamu sangat baik. Aku sesak napas lepaskan. Tapi bahkan kata-kata ini tidak bisa menghentikan pelukan antusias mereka. Setelah camilan, Liana merasa sedikit mengantuk. Saat dia hendak berbaring di tempat tidur untuk tidur siang yang nyenyak, dia menemukan sebuah labu besar. Liana tahu tanpa ragu siapa pelakunya. Benar saja, dia melihat Edgar terkikik di luar jendela. Rasa kantuknya seketika berubah menjadi kemarahan. Liana membuka jendela dengan kasar dan melemparkan boneka ke arah Edgar. Dasar pengganggu belalang sembah. Kalau aku belalang, sembah kamu gorila. Mendengar itu, Liana yang marah mengejarnya. Dasar si rambut emas bodoh. Liana benar-benar merasa konyol. Dia sebenarnya sudah mencoba memahaminya. Marah dan kelelahan, Liana akhirnya ambruk ke tanah. Setelah kehabisan semua pilihannya, dia hanya bisa berbaring di sana dan menangis keras. Edgar, aku membencimu. Mendengar keributan itu, Edgar berhenti. Saat dia sedang menyeringai puas, Leo muncul di belakangnya dengan tatapan mematikan. Liana yang putus asa akhirnya melihat penyelamatnya. Namun Edgar menolak kritik Leo. Dia yang mulai duluan. Kamu yang pertama kali memanggilku labu pendek, dan kau memanggilku rumput laut saat mereka berdebat. Leo memeluk Liana melihat Leo menghiburnya dengan lembut. Edgar yang pemarah tiba-tiba terdiam. Ketika Liana akhirnya melihat dengan jelas, dia menyadari sesuatu. Edgar yang jahil hampir menangis. Liana bingung, tapi merasa tidak asing. Kakak perempuannya menunjukkan ekspresi yang sama saat dia pergi. Kesedihan seolah dia kehilangan seluruh dunia. Menguatkan diri, Liana memutuskan untuk akhirnya berdamai dengan Edgar. Dia hanya terlalu berhati lembut. Jika dia menerima hadiah yang dia siapkan, dia bahkan mungkin menangis dan memohon padanya untuk menjadi temannya. Tapi istana yang luas membuat Liana tersesat. Edgar, kamu di mana? Akhirnya Liana menjatuhkan diri ke tempat tidur dengan putus asa. Tiba-tiba dia mendengar suara-suara dari lantai bawah. Liana duduk dengan bersemangat hanya untuk menemukan dua pelayan sedang menjelek-jelekan kakak perempuannya. Beraninya mereka begitu tidak sopan. Dia hendak menghadapi mereka
ketika kata-kata "mari membunuh semua saudaranya" menghentikannya. Dia kemudian mengetahui bahwa kaisar berdarah dingin itu mengadakan pesta ulang tahun untuk sepupunya. Setiap tahun, sepupu itu yang kelahirannya merenggut nyawa ibunya mendengar seseorang memfitnah kakak kesayangannya. Liana dalam kemarahan menanduk si penggosip dibandingkan dengan bocah pirang kecil yang menyebalkan itu. Bisikan-bisikan pengkhianatan ini semakin membuatnya jijik. Pria yang dipukulnya mengertakkan gigi, meraih tangan kecil Liana dan melemparkannya ke seberang ruangan. Kau biadab dari Trobinchard. Beraninya kau bersikap kasar di istana. Meskipun kau adalah adik tunangan yang mulia, kau perlu diberi pelajaran. Pria itu tidak khawatir akan konsekuensi tindakannya. Selama tidak ada yang melihat, tidak ada yang akan percaya perkataan anak yang tidak sopan. Diberanikan oleh pemikiran ini, dia mengangkat tangannya untuk memukul Liana lagi, tapi sebuah teriakan menghentikannya. Liana menatap ke arah sumber suara dengan ketakutan dan melihat anak laki-laki berambut pirang itu. Edgar melangkah mendekati mereka. Beginikah cara kalian memperlakukan tamu, para pengkhianat, seperti para pengganggu pada umumnya? Sebenarnya pengecut, dan anak laki-laki di hadapan mereka adalah putra Adipati. Tidak hanya itu, gertakan pria itu sebelumnya lenyap, digantikan oleh kepatuhan yang menjilat. Saat itu kakak perempuan Liana tiba, namun para pelayan tidak menunjukkan penyesalan di tatapan mereka. Bahkan saat menghadapi ekspresi tegas Alice, mereka tetap menantang, anak ini menyerangku duluan, jadi aku hanya membalasnya. Itu karena mereka menghina Edgar dan kakak perempuanku. Tidakkah kalian malu sebagai orang dewasa? Liana menambahkan, mereka bahkan memanggil kami biadab. Alice sudah mengantisipasi perlakuan semacam ini, tapi tidak sampai sejauh ini. Terima kasih, Edgar. Bisakah kau membawa Liana pergi sebentar? Dia memberikan senyum terakhirnya kepada mereka. Edgar dengan patuh menggenggam tangan Liana. Keduanya yang biasanya bertengkar saat bertemu, kini berjalan bersama dalam harmoni yang tak terduga. Tapi kedamaian itu hanya sesaat. Mereka berselisih paham tentang hubungan Alice dan Marius. Suasana yang menyenangkan dengan cepat berubah menjadi ketegangan. Tak disangka Edgar adalah yang pertama mengalah. Bagaimanapun juga, Liana menggunakan kekerasan sebagian untuk membelanya. Bisakah kamu berpikir sebelum memukul orang lain kali? Tapi mereka jahat. Mereka membicarakan hal buruk tentangmu di belakangmu. Mereka pantas mendapatkannya. Ucapan santai Leona membuat pipi si kecil. Anak laki-laki berambut pirang itu merona. Kenapa? Kamu tidak perlu sejauh itu. Meskipun mereka terus bertengkar selama 2 jam berikutnya, hubungan mereka telah bergeser secara halus. Liana terhibur melihat betapa cepatnya anak laki-laki berambut pirang itu menyerah. The once haughty Edgar now trailed after her, constantly whining about why she wasn't playing with him. If you're willing to be my follower, Liana said, perhaps I'll unify the written language. Edgar was about to retort, but seeing Liana turn to leave, he quickly swallowed his words. Didn't you want to be friends with me before? Clearly the boy hadn't realized what he'd done to annoy her. Anyway, you have to be my follower. Ever since she'd stood up for him, he'd been acting strangely, always peeking at me through the window and blushing for no reason. Don't you have any friends? This comment struck a nerve with the blonde boy. You're talking nonsense, of course I have friends. Liana, seeing no other way to handle him, conceded. Fine, but you have to take me to the garden. Soon the two arrived at the entrance to the Royal Palace Gardens. Looking at Liana's awestruck expression, Edgar smirked, acting like you've never seen anything like this before, but Liana had her own perspective. Doesn't the garden entrance look like the mouth of a giant fluffy cave, she mused, with a poor princess trapped inside, waiting for the brave hero, Liana, to rescue her. The more practical Edgar didn't have such a fanciful imagination. Liana grabbed his hand. Come on, let's go rescue the princess. Staring at his hand clasped in hers, the boy blushed again, but just as Liana was fantasizing about their garden adventure, a man with pruning shears emerged. Kalian tidak bisa masuk, ia mengumumkan. Pemangkasan sedang berlangsung, dan itu terlalu berbahaya untuk keselamatan mereka.
Mereka harus membatalkan rencana eksplorasi mereka. Tak gentar Liana mencari hiburan di tempat lain, tetapi Edgar meremehkan permainan kekanak-kanakan seperti itu. Kalau begitu aku akan bermain sendiri, serunya panik. Anak laki-laki berambut pirang itu dengan cepat bergabung dalam permainan pura-puranya Rona merah. Di wajahnya kini murni karena malu. Tiba-tiba ekspresi Edgar berubah menjadi terkejut. Ia menggumamkan sesuatu yang tidak bisa didengar Liana. Jadi ia menangkupkan tangan ke telinganya dan mendekat. Setelah banyak keraguan Edgar, akhirnya berbicara. Kenapa kau membela aku di depan para pelayan? Hanya butuh beberapa kata untuk melucuti pertahanannya. Ketika Edgar bertanya mengapa ia membelanya Liana, hanya menjawab, kau penting jadi tidak ada yang boleh mengatakan hal buruk tentangmu. Edgar tidak mengerti. Liana mencoba menjelaskan seperti dengan orang tua, tetapi Edgar tidak punya orang tua. Satu-satunya keluarganya telah meninggal setelah ia lahir. Merasakan kesedihannya rambut Liana menyentuh wajahnya saat ia memeluknya. Ia memahami kehilangannya karena ia sendiri pernah mengalaminya. Meskipun ia menawarkan kata-kata penghiburan Edgar, sepertinya tidak mendengarnya. Melihat wajahnya memerah padam, Liana mengira ia tidak suka pelukan. Benar saja ia dengan cepat menarik diri sebelum Liana sempat bereaksi. Anak laki-laki berambut pirang itu melarikan diri kembali ke kamarnya. Leo datang berkunjung. Ia sudah mendengar tentang insiden dengan para pelayan. Namun tidak seperti Reggie yang peka, ia tidak yakin bagaimana cara menghibur Edgar. Unexpectedly, Edgar spoke first. Does my mother regret having me? Leo's expression turned serious. The princess never regretted having you, but she died because of me. Seeing Edgar's lingering guilt, Leo felt compelled to share the truth after your father died. The princess's health had deteriorated. Everyone believed she wouldn't live much longer until news of you arrived. The princess, upon learning she was carrying, you found a reason to keep going. For your safe arrival, he fought to live. He clung to life just to see you newborn. So he didn't die because of you. Quite the opposite. You were the princess's hope. His pure love created a miracle of life. In his final moments, he grieved that he could no longer be with you. In despair, he entrusted you to Marius. You were never a harbinger of misfortune. You are proof of a miracle. Born into an immeasurable love, golden-haired They and Liana were back to their usual bickering after learning that their mother's death wasn't their fault. Edgar still cried until his eyes were swollen. But even though it was so obvious, when Liana asked, he remained stubbornly silent. However, his older sisters saw him trying to speak loudly, a childish squabble. They didn't pay it any mind. Dinner was ready, so they needed to get settled. Edgar pulled out his chair and found a doll occupying his seat. He quickly snatched it up. Why? He wanted to sit there, but Liana didn't understand. There are so many seats. Why do you have to sit next to me? This is Cookie's seat. Go sit across from me. He's just a doll who can't even eat well. He's still more important than you. That was the last straw for Liana. As Liana stared in disbelief, he whacked the doll on the head. Then, without giving her a chance to react, he sat down across from her with a defiant air. Thankfully, their argument ended when dinner arrived. The atmosphere of the table, however, remained as lively as ever. His eldest sister's indifference and his second sister's teasing left him usually the center of attention at the dinner table, feeling ignored. Fortunately, Marius noticed Liana's sigh. He apologized to Liana and Edgar for the servants' behavior. Neither child seemed particularly bothered, though. Even though I'm angry as a brave knight, I must be merciful and kind. Not like some people who promise to play games and then run away halfway through. Edgar tried to explain that he hadn't run away, but a flutter of something in his chest made him too embarrassed to speak. That childish make-believe, I suppose only you would enjoy that. The comment struck a nerve with Liana. She decided to ignore him completely, but Edgar, ever the provocateur, continued to push her buttons. Liana wasn't about to let him get away with it. Their argument turned the house upside down. Yet they ended up falling asleep together, covered in dirt, with the two of them finally quiet. The adults had a chance to talk. The most pressing issue:
was the household's inability. untuk menerima mereka. Alice tidak terlalu keberatan, tapi dia tidak ingin Liana menderita karenanya. Marius duduk di samping Liana memandangi keluarga yang dipercayakan teman lamanya kepadanya. Tatapannya mengeras penuh tekad. Aku mungkin tidak bisa menghentikan semua gosip. Alice mengerti dalam posisinya, dia punya tanggung jawab untuk membuktikan dirinya. Marius belum selesai tapi dia menambahkan, tapi tolong yakinlah, aku akan melindungimu seperti aku melindungi Liana.